216 ayat 1 KUHP menabrak azas lex spesialis derogat lex generalis, bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 23 menyatakan, tidak akan membacakan sebagaimana yang termuat dalam nota tanggapan ini, eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut mengulang-ulang dan sebelumnya telah dipermasalahkan pada halaman 18 poin A dan juga masih diulang kembali pada halaman 20 poin B, di mana kami penuntut umum telah menanggapinya pada bab 2.8. Kami berharap penasihat hukum terdakwa menghentikan sifat pengulangan eksepsi atau untuk seterusnya pada setiap kegiatan berikutnya. Di sini penasihat hukum terdakwa menafsirkan berdasarkan pasal 63 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP tersebut jelaslah berbeda terhadap apa yang didakwakan kepada terdakwa. Karena dalam hal ini penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan susunan dakwaan kombinasi, yang mana hal tersebut merupakan kebebasan sebagaimana azas dominus litis yang ada pada penuntut umum untuk membuat dakwaan dalam berbagai bentuk yang dipergunakan untuk dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti telah melanggar hukum, namun pasal yang dilanggar oleh terdakwa tidak didakwakan oleh penuntut umum, maka secara hukum terdakwa harus dibebaskan. Sehingga guna menghindari hal tersebut, maka penuntut umum diberi kebebasan membuat dakwaan dalam bentuk apapun untuk dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa pemahaman lex spesialis derogat legi generalis adalah suatu azas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Bagirmanan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia halaman 56, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam azas lex spesialis derogat legi generalis, yaitu: 1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. 2. Ketentuan-ketentuan lex spesialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis, atau dengan kata lain undang-undang dengan undang-undang. 3. Ketentuan-ketentuan lex spesialis harus berada dalam lingkungan hukum atau rezim yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. Bahwa mengacu pendapat bagaimana tersebut di atas, maka pasal 216 ayat 1 KUHP dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular bukan berada dalam lingkungan hukum atau rezim yang sama. Pasal 216 ayat 1 KUHP masuk dalam buku 2 bab 8 kejahatan terhadap penguasa umum, sementara pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular berkaitan adanya pandemi, sehingga saling melengkapi dan bukan saling mengesampingkan. 11. Penuntut umum tidak jelas dalam menguraikan peranan dan perbuatan terdakwa dalam dakwaannya. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 24 menyatakan, mohon izin tidak akan membacakan lagi yang termuat dalam nota tanggapan ini. Eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut mengulang-ulang dan sebelumnya telah dipermasalahkan pada halaman 18 poin A, halaman 20 poin B dan juga masih diulang kembali pada halaman 23 poin C, di mana kami penuntut umum telah menanggapinya pada bab 2.8. Kami berharap penasihat hukum terdakwa menghentikan sifat pengulangan eksepsi atau untuk seterusnya pada setiap kegiatan berikutnya. Bahwa terkait dengan peranan dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan yang dianggap penasihat hukum terdakwa tidak jelas dalam uraian dakwaan, hal tersebut perlu dibuktikan dalam persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi maupun barang bukti, sehingga akan nampak terang perbuatan masing-masing terdakwa yang telah dilakukan. Penasihat hukum terdakwa terlalu dini dalam eksepsinya untuk menyimpulkan peranan dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan yang dituangkan dalam eksepsinya. Merupakan penyimpulan yang menyesatkan, karena bagaimana mungkin perkara belum diperiksa pada saksi-saksi maupun barang bukti di persidangan, namun penasihat hukum terdakwa sudah memberikan kesimpulan bahwa peranan dan perbuatan terdakwa tidak jelas atau tidak nampak sama sekali satu sama lainnya. Sedangkan dalam hal ini pada prinsipnya penuntut umum dalam membuat konstruksi surat dakwaan sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2
KUHP. Mohon izin majelis dilanjutkan sama rekan kami. Silakan. Izin majelis. 12. Penuntut umum melakukan pengulangan dan hanya copy paste surat dakwaan. Menurut Ramalan dalam bukunya Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi pada halaman 162 menjelaskan, surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi. Uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana atau delik yang dilanggar. Adapun sebagaimana dijelaskan oleh Harun M. Hussein dan Amrad Hamid dalam bukunya berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya. Fungsi surat dakwaan untuk pihak-pihak yaitu bagi penuntut umum merupakan dasar pelimpahan perkara. Karena dengan pelimpahan perkara tersebut, penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan. Atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut, bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bagi terdakwa atau penasihat hukum merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan, dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. Penuntut umum telah menguraikan perbuatan material fact dari terdakwa sebagaimana terdapat dalam dakwaan, dan telah disesuaikan elemen unsur dengan pasal pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Dan oleh karena sistem hukum di Indonesia bermuara pada putusan majelis hakim, maka majelis hakimlah yang akan memutuskan pasal pidana apa yang sesuai dengan perbuatan material dari terdakwa, sebagaimana dikehendaki pasal 183 KUHP. Bahwa penasihat hukum terdakwa tidak teliti dalam membaca dakwaan penuntut umum. Jika penasihat hukum dalam nota keberatan mengatakan, setelah membaca dan mencermati dakwaan jaksa penuntut umum secara keseluruhan, ternyata dakwaan tersebut merupakan pengulangan belaka, maka kami penuntut umum berpendapat penasihat hukum yakin belum membaca dan mencermati secara teliti. Penasihat hukum harus membaca ulang kembali dakwaan tersebut agar menemukan bahwa dakwaan tersebut berbeda tiap pasalnya, bukan merupakan dakwaan yang copy paste antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. Karena dalam mendakwakan terdakwa, surat dakwaan penuntut umum dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap, sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan elemen unsur pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa yang akan dibuktikan di pengadilan tanpa ada niat sedikit pun untuk melakukan penzoliman kepada siapapun juga. Bahwa sehubungan dengan pendapat penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya, penuntut umum menyatakan dakwaan yang telah dibuat dan dibacakan di muka persidangan tanggal 19 Maret 2021 merupakan dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap. Sehingga eksepsi yang dikemukakan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya adalah harus dikesampingkan karena dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan sesuai yang dikehendaki pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 3. Kesimpulan penutup bahwa oleh karena semua keberatan terdakwa dan penasihat hukum tidak beralasan, kami mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Muhammad Anif Alatas bin Abdurrahman alias Habib Anif Alatas memutuskan: 1. Menolak semua keberatan terdakwa dan penasihat hukumnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDM 015-JKT tim /EKU/03/2021 tanggal 4 Maret 2021 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Muhammad Anif Alatas bin Abdurrahman alias Habib Anif Alatas dengan surat dakwaan penuntut umum nomor perkara PDM 015-JKT tim /EKU/03/2021 tanggal 4 Maret 2021 sebagai dasar pemeriksaan perkara. Demikianlah tanggapan eksepsi ini dibacakan dan diserahkan kepada Hakim Ketua terdakwa dan penasihat hukum dalam sidang hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Penuntut umum. Baik ya, saudara penuntut umum, terhadap nota pendapat yang baru saja saudara bacakan, apakah ada koreksi? Tidak, majelis cukup. Baik ya, tidak ada ya. Dengan demikian, maka giliran majelis hakim akan menjatuhkan putusan selang atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa ya. Untuk itu sidang ditunda ke hari Rabu tanggal 7 April ya 2021 jam 9 pagi ya. Persidangan hari ini selesai dan ditutup.
Hello? Hey Vernon, this is Landon from Wix.com. Yeah, we don't do cookie cutter template driven websites. I mean, it's good for beginners. It's not really for us, because 90% of what we do is custom code, using custom fields, building custom platforms. Okay, I might be interested.
If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work on a powerful platform that's easy to use. So easy. Whether it's projects or workflows, you could track your team's progress visually, any way you want. It makes working together clear and more organized. And teams love using Monday.com, and so will yours. Get started in minutes by picking a template. There are lots of them, and they've been designed for any type of team. Break your project down into tasks, assign them to your team, and plan it out on a visual timeline. Simply drag and drop to make the perfect project or workflow that works for you. Now your team can focus on their work, with all your communication happening in context. You can connect Monday.com to the tools your team already uses, so you can keep all your work in one collaborative space. Get instant, high-level overviews from across your team's work and give managers key insights so everyone can see the bigger picture. It'll give your team the power to manage absolutely anything. So go to Monday.com and try it for free.